Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Angga Maulana dari kelas 1B D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pola makan dengan risiko gastritis pada mahasiswa yang menjalani sistem KBK. Timbulnya suatu penyakit berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup dan pola konsumsi makanan, sehingga banyak timbul masalah kesehatan. Salah satunya pengguna pada lambung seperti gastritis. Gastritis merupakan peradangan dari mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. Gastritis suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat akut, kronis, difus, atau lokal, dengan karakteristik anoreksia, perasaan penuh di perut, tidak nyaman pada epigastrium, mual, dan muntah. Gastritis sering dianggap penyakit ringan, namun dapat merusak fungsi lambung dan dapat meningkatkan risiko untuk terkena kanker lambung, sehingga menyebabkan kematian. Berdasarkan angka kematian kasar, 10 penyakit utama penyebab kematian menurut golongan sebab akibat di rumah sakit di Indonesia tahun 2007 dan 2008 adalah penyakit saluran cerna dengan posisi kelima, sedangkan angka morbiditas termasuk ke dalam 10 besar penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit tahun 2007 dengan posisi keempat, dan tahun 2008 pada posisi ketiga. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Berdasarkan 10 penyakit terbanyak di rumah sakit di Indonesia tahun 2010 adalah gastritis dengan posisi kelima pada pasien rawat inap dan posisi keenam pada pasien rawat jalan dengan kasus tertinggi pada perempuan. Kemenkes Republik Indonesia tahun 2011. Gastritis biasanya diawali oleh pola makan yang tidak teratur, kebiasaan makan yang buruk, dan mengkonsumsi makanan yang tidak higienis merupakan faktor resiko terjadinya gastritis. Gastritis terjadi karena ketidaksesuaian lambung dengan makanan yang dimakan, seperti makanan yang pedas, cabai, atau merica, atau makanan yang memiliki kadar lemak tinggi, sehingga produksi asam lambung tidak terkontrol. Penyakit gastritis dapat menyerang dari semua tingkat usia maupun jenis kelamin. Beberapa survei menunjukkan bahwa gastritis paling sering menyerang usia produktif. Pada usia produktif, rentan terhadap gejala gastritis karena tingkat kesibukan serta gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatan, serta stres yang mudah terjadi akibat pengaruh faktor-faktor lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Nazamuddin, dan Sirajuddin 2012, hasil penelitian ini menyatakan terdapat adanya hubungan antara ketepatan waktu makan dan tingkat stres dengan kejadian gastritis pada mahasiswa strata 1 FKM Universitas Hasanuddin. Mahasiswa program studi ilmu keperawatan Universitas Riau memiliki kesibukan yang cukup tinggi, seperti adanya kuliah, praktikum, laboratorium, kerja lapangan seperti klinik di RSUD Arifin Ahmad, dan di komunitas penelitian, penyusunan skripsi, buku pedoman prodi keperawatan 2012. Program studi ilmu keperawatan Universitas Riau menggunakan sistem pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi KBK. KBK memiliki banyak metode pembelajaran, salah satunya metode Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran pokok dalam PBL berupa belajar dalam jumlah kecil dengan sistem tutorial. Mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah PBL seperti mengetahui konsep dasar, mendefinisikan masalah, adanya pembelajaran mandiri, adanya pertukaran pengetahuan, penilaian, dan mahasiswa harus menyiapkan pleno untuk presentasi hasil. Selain itu, salah satu kelemahan PBL adalah memerlukan waktu yang banyak dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Standar 1 jam pelajaran yang banyak dijumpai di berbagai kampus tidak mencukupi standar waktu pelaksanaan PBL, sehingga mahasiswa banyak memiliki kesibukan di luar rumah dan terjebak dengan pola makan yang tidak sehat. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa program studi ilmu keperawatan Universitas Riau memiliki jadwal kuliah yang padat. Kesibukan mahasiswa banyak di luar rumah seperti kampus, praktik laboratorium, maupun praktik lapangan yang membuat mahasiswa tidak sempat sarapan pagi dan siang.
di rumah, sehingga mereka hanya membeli jajan di kantin dengan makanan-makanan yang pedas dan berbumbu seperti mie rebus, nasi goreng, soto, bakso, sate, atau gorengan, dengan menambah saus yang banyak ke dalam makanan tersebut. Dan juga tampak mahasiswa saat istirahat yang hanya makan snack dan minuman kaleng yang mengandung gas soda untuk mengisi perut yang kosong. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa program A yang menjalani sistem KBK angkatan 2010, 2011, dan 2012 dan 2013 dengan 10 orang mahasiswa, didapatkan 8 diantaranya menyatakan bahwa jadwal kuliah yang padat. Mahasiswa mengatakan aktivitas banyak dilakukan di luar rumah sehingga pola makan mereka terganggu. Mahasiswa mengatakan sering membeli makanan dan cemilan untuk mengisi perut yang kosong serta minuman bersoda di berkas di kantin. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas umur responden 20-23 tahun sebanyak 85 orang, 73,9%. Jenis kelamin terbanyak responden adalah perempuan sebanyak 97 orang, 84,3%. Tempat tinggal terbanyak responden adalah kos sebanyak 77 orang, 67%. Dan sebagian besar responden memiliki riwayat keluarga gastritis sebanyak 60 orang, 52,2%. Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki resiko gastritis sebanyak 62 orang, 53,9%. Dari tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pola makan yang teratur sebanyak 67 orang, 58,3%. Dari tabel 4, hasil analisa hubungan antara pola makan dengan resiko gastritis pada mahasiswa menunjukkan bahwa 48 orang 100% memiliki pola makan yang tidak teratur, di mana mahasiswa yang beresiko gastritis berjumlah 34 orang, 70,8%, sedangkan responden yang memiliki pola makan teratur berjumlah 67 orang, 100%, di mana mahasiswa yang memiliki risiko gastritis sebanyak 28 orang, 41,8%. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan pola makan dengan risiko gastritis pada mahasiswa yang menjalani sistem KBK, dapat disimpulkan bahwa umur terbanyak responden adalah umur 20-23 tahun, sebanyak 85 orang. Jenis kelamin terbanyak adalah perempuan, sebanyak 97 orang. Tempat tinggal terbanyak responden adalah kos, sebanyak 77 orang. Riwayat gastritis di keluarga responden memiliki riwayat gastritis sebanyak 60 orang. Risiko gastritis termasuk dalam kategori beresiko sebanyak 62 orang. Dan pola makan termasuk dalam kategori teratur sebanyak 67 orang. Artinya, ada hubungan pola makan dengan risiko gastritis pada mahasiswa yang menjalani sistem KBK. Sekian dari penjelasan saya terkait hubungan antara pola makan dengan risiko gastritis pada mahasiswa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.